Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku sekalian, segenap jamaah pengajian majelis taklim Nurul Hidayah seluruhnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, malam hari ini malam ke-20 dari bulan Dzulqa'dah, Allah telah banyak melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia sehingga kita dapat bersama-sama hadir dan berkumpul dalam majelis yang mulia untuk melaksanakan ibadah yang mulia, yakni talabul ilmi. Semoga hadir kita dalam majelis ini Allah catat sebagai amal ibadah serta memberikan pahala kepada kita. Amin. Salawat dan iring salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Anak-anakku sekalian, malam hari ini kita kembali membaca kitab Maraqil Ubudiyah karangan Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian Bidayatul Hidayah karangan Al-Ghazali disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan judul Maraqil Ubudiyah. Di halaman 28 kemudian yang lalu itu baris ketiga dari bawah, warajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayati. Masih ada fotokopian yang minggu lalu. Fotokopian yang minggu lalu itu kita sampai kepada warajulun talabahu ay al-ilma liyasta'ina bihi ala hayati. Baik, mari kita berdoa mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. ala sayyidina Wa Muhammadin ala ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah lana bihi. Allahumma ftah lana bihi abwaaba ilmika. abwaaba ilmika Kama fatahtaha kama fatahtaha ala anbiyaika ala wa anbiyaika ulamaika wa ulamaika al-mutaqaddimina al-mutaqaddimina wal-mutaakhirin. wal-mutaakhirin. Wansur alaina Wansur alaina rahmataka rahmataka ya dzal jalali wal ikram. ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa rajulun talabahu ay al-ilma liyasta'ina bihi ala hayati. Wa rajulun, dan yang kedua seseorang, talabahu yang ia mencarinya ilmu, menuntutnya ilmu, ay al-ilma yakni ilmu pengetahuan, liyasta'ina untuk mendapatkan bantuan atau pertolongan bihi dengan ilmu ala hayatihi atas hidupnya, ai ar-rajulis tsani, yaitu orang yang model kedua. Liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilati, yang buru-buru atau yang berada di dunia, al-ajilah yang cepat-cepat, ajilah dari ajalah, al-ajalah itu minasyaitan,
cepat-cepat buru-buru itu termasuk bagian dari pekerjaan setan. Tapi buru-buru yang tidak baik. Tapi ada hal-hal yang harus dipercepat, ada. Ya. Apa itu yang harus dipercepat? Hah? Mengurus jenazah. Mengurus jenazah. Terus? Apa lagi? Hah? Ngurus jenazah. Terus? Bayar utang. Terus? Haji. Junggu tamu. Ya. Jadi ngurus jenazah, bayar utang, junggu tamu. Ya. Terus? Apa lagi? Ada 4 ya, al-ajalah yang harus digerakkan. Ya. Apa lagi? Nikah. Bener Mi. Nah, nikah. Bener Mi. Kalau udah cukup. Oh lu ya. Kalau cukup saatnya duluan nikah. Jangan pacaran mulu. Tahu. Nikah bukan kawin. Nikah. Kalau dikawinin kambing. Segerain nikah. Sama mulu tak. Gak boleh jangan untuk orang le. Lihat suami nabihi ala ayatihi. Dia segera untuk mendapatkan keuntungan di dunia ay al-hadirati, yaitu kehidupan dunia al-hadirah yang sedang dijalani. Nah, baru 29 yang fotokopian baru. Wa yanalu bihi ay al-ilmi ay al-ilma al-izzah ay al-quwwah. Wa yanalu, dan ia meraih, ia memperoleh bihi dengannya ay ala ilma, yakni dengan ilmu, ala izzah kemuliaan, keagungan, ay al quwata yakni kekuatan, wal karomah dan kemuliaan, wal jaha dan kedudukan, ay al qudrata yaitu kehormatan, wal manzilata dan keadaannya, ay dha'fa qalbihi yakni lemah akan hatinya. Fa qauluhu rika kata ma'mulun li'alimun wa mustash'irun. Maka ucapan rikakat, rika kata, kalimat rikakah itu namanya ma'mul. Ma'mul itu sebagai objek. Li'alimun atas kalimat alimun, wa mustash'irun dan kalimat mustash'irun. Wa khissata aidana atta, wa khissata dan kehinaan, aidana atta yakni kerendahan. Jadi danaah itu rendah, maka jangan buat nama ya. Dulu saya punya teman sekolah SD anak perempuan namanya Danaah, Siti Danaah. Danaah artinya rendah ya, hina. Ya. Namanya khissah sama danaah, rendah semua. Wa khissata dan rendah, ay danaata yakni hina, maksodihi akan maksudnya, bifat hisad dengan fathah huruf sodnya, ay maksudi yaitu maksud. Bahada maka ini ay ar-rajulu yakni orang yang seperti ini, minal mukhatirina termasuk golongan orang yang membahayakan dirinya. Ay al-muqarrabina anfusahum ala khatari halakin, yaitu orang-orang yang mendekatkan diri mereka akan bahaya daripada kehancuran. Fa inna ajalahu, karena sesungguhnya ajilahnya apabila sampai kepadanya ya, atau buru-burunya dia memperoleh keuntungan dunia, ay akhadahu yakni mendapatinya atau memperolehnya, mengambilnya ilmu untuk dunia, bila mihlatin dengan tanpa buru-buru, ajaluhu akan kematiannya, ay waktuhu yakni waktunya, alladhi yamutu fihi
yang dia akan mati padanya qabla taubati, sebelum dia bertaubat, min dalikal ghardi, dari tujuan ini, khifa alaihi min su'il khatimati, ditakutkan dia mati dalam su'ul khatimah. Wa huwa, dan dia mati su'ul khatimah itu al-mautu bi ghairil iman, yaitu kematian yang tidak membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi minha. Tulis saja minha. Ya, na'udzubillahi minha. Makanya dilihat tulisannya. Biasanya na'udzubillahi min dzalik. Di sini tulisannya na'udzubillahi minha. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari mati su'ul khatimah. Wa baqiya amruhu ay haluhu fi khataril masyiati lillahi ta'ala. Wa baqiya, dan tetap, amruhu, urusannya, ay haluhu, yakni keadaannya, fi khataril masyiati, dalam khatarnya keinginan, dalam rendahnya keinginan, lillahi ta'ala, daripada Allah ta'ala. Fa in sya'a afa anhu wa illa fala. Fa in sya'a, maka apabila Allah menghendaki, afa anhu, Allah memaafkan padanya, wa illa, dan apabila tidak, fala, maka dia tidak mendapati ampunan dari Allah. Wa in wufiqa, dan jika diberikan taufik atau diberikan pertolongan, bil bina'il maf'ul, ya, kalimat wufiqa namanya bina maf'ul. Ntar belajarnya Pak Ustaz Hilmi itu, belajar bahasa Arab, ya, nahwu sorof. Ay wujjiha, yakni diarahkan, litaubati qabla hululi ay intihail ajali, ya, diarahkan untuk bertaubat sebelum hulul, sebelum datang, ay intihai, yakni sebelum berakhirnya al-ajali, ajalnya, ay muddatil mauti, yakni masa kematiannya, ya adhafa, dan disandarkan dan menyandarkan diri, ay dhamma, yakni menggabungkan, ilal ilmi al-amala, terhadap ilmu dan amaliyah, wa tadaraka, dan memperbaiki, ma apa-apa farroto, yang ia lengah, ay qassara, yakni yang ia menganggap enteng atau bergegabah, fihi, padanya, minal khalali, ya, berupa kelemahan, ay al-fasadi, yakni kerusakan, fi amrihi, pada urusannya, iltahaqa, maka dia digabungkan, bil faizina, terhadap orang-orang yang beruntung. Fa inna ta'iba, karena sesungguhnya orang yang bertaubat, al fa'ulit ta'lil, huruf fa itu untuk ta'lil, menunjukkan ilah. Fa inna ta'iba, karena sesungguhnya orang yang bertaubat, minan dzambi, dari dosa, kaman, sebagaimana orang, la dzamba, yang tidak ada dosa, lahu, baginya, kama fil hadisi, sebagaimana diterangkan dalam hadis. Ayo, siapa yang baca? Baca Arabnya. Ini biar latihan baca Arab, ya. Baik. Anak-anakku sekalian, kata Imam Ghazali, orang nyari ilmu itu ada berapa macam? Lupa itu. 3. Ada berapa? 3. Berapa? Ada di? 3. Ada di? 3. Ada 2. Ada 4. Bingung. Ada hijik. Orang nyari ilmu itu modelnya ada 3 macam. Ya. Modelnya ada berapa? 3 macam. Macam yang pertama seperti apa?
Udah lewat itu pelajarannya. Wah, tidak pada membaca ya. Tidak belajar lagi. Dan tetaplah kamu dalam belajar ilmu sebagai pekerjaan yang terpuji. Dua, dan apabila kamu menghafal akan ilmu ulangilah, kemudian memperkuat ilmu itu dengan sebenar-benarnya. Fahada minal faizin. Halaman 26. Hilang fotokopiannya buat bungkus pisang goreng. Orang menuntut ilmu itu kata Imam Ghazali yang pertama, dia menuntut ilmu niatnya untuk menambah bekal akhirat. Ya, itu pertama, poin pertama. Tulis. Di fotokopiin nggak pada bawa buku lah. Orang menuntut ilmu yang pertama, ya, jadi orang menuntut ilmu itu ada 3 macam. Kata Imam Ghazali, yang pertama, orang menuntut ilmu niatnya untuk menambah bekal amal akhirat. Untuk menambah bekal amal akhirat. Sehingga tidak ada tujuan lain kecuali mengharap ridho Allah. Sehingga tidak ada tujuan lain kecuali mengharap ridho Allah dan pahala akhirat. Orang yang beginilah namanya orang yang disebut faizi, orang yang beruntung. Ya. Orang niat cari ilmu tujuannya untuk bekal akhirat, sehingga tidak ada tujuan lain kecuali mengharap ridho Allah. Ciri-cirinya seperti apa? Ini nggak dibaca Bapak 12 ini. Fotokopiannya pada di mana? Ustadz Rahmat Andika. Kok jawabnya aduh? Astagfirullah. Lupa Pak Ustadz. Pak Ustadz lupa, ente yang lupa. Ciri-cirinya apa? Ya, cirinya 3. Ya. Orang yang cari ilmu niatnya untuk bekal akhirat itu cirinya 3. 1, ilmu tidak dijadikan untuk keuntungan dunia. Ya. Ilmunya tidak dijadikan untuk mencari keuntungan dunia. Yang kedua, yang kedua menuntut ilmunya semata-mata ingin meraih kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, menuntun hatinya untuk melawan hawa nafsu. Muta'anniyan bil ilmi batin sa'isa bi qalbihi bi mujahadati nafsi. Tuh ya, jadi cirinya ada 3. Jadi, orang menuntut ilmu itu ada 3 model. Model yang pertama, menuntut ilmu untuk bekal akhirat dan mencari ridho Allah. Ciri-cirinya Tidak mencari keuntungan dunia. tidak mencari keuntungan dunia lewat ilmu. Yang kedua, menuntut ilmunya semata-mata untuk keuntungan dunia. untuk dunia.
Sampean ngantuk teman. Tadi saya dengerin. Menurut ilmunya, yang kedua Mata-mata kebahagiaan. untuk kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, Menurutnya hati-hati yang melawan hawa nafsu. kan? Yang keuntungan siapa? Hah? Yang ketiga, Menuntun menuntun hatinya. hati tidak tidak tergoda oleh hawa nafsu. Nah, itu ciri-cirinya. Sekarang yang kita bahas adalah orang model kedua. Kemarin udah kita bahas panjang lebar itu. Mau tahu ditulisnya di mana? Di otak, di hati, di buku, apa ngobrol masing-masing dan sebagainya. Orang yang kedua dalam mencari ilmu itu ilmunya supaya menopang keuntungan dunia, supaya dengan ilmunya memperoleh keuntungan dunia. Jadi niatnya mencari ilmu supaya dapat keuntungan dunia. Gue mau ngaji ya begini, itu begono gitu. Niat belajar baca Quran biar kalau ada orang hajatan diundang suruh baca Quran. Belajar tilawatul Quran biar kalau ada acara-acara dia yang baca Quran. Jadi kori. Ntar pulangnya dapat amplop. Atau misalnya belajar mimpin yasin tahlil. Ya. Niatnya ntar kalau saya mimpin yasin tahlil pulangnya berkatnya 2, 3, 4 ya. Dapat amplop. 17. Berarti yang dipikirin cari ilmu untuk keuntungan dunia. Nah, orang yang seperti ini kata Imam Ghazali dia digolongkan minal mukhatirina, orang yang mencelakakan dirinya. Orang yang mencelakai dirinya. Orang kalau niatnya cari ilmu untuk keuntungan dunia, maka berarti dia mencelakai akan dirinya. Kenapa kok mencelakai dirinya? Karena la sawabal akhirah, dia tidak mendapati pahala akhirat kecuali pahalanya dunia. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang menghendaki pahala dunia, maka aku berikan pahalanya di dunia. Untuk dunia dia dapati, tapi akhiratnya nol. Tapi kalau orang niatnya akhirat, dunianya pasti akan dapat. Itu begitu indahnya Allah menjanjikan kepada kita. Maka kita ngaji hari ini niatnya karena minggu besok mau berangkat ke mana? Ke Malang, Jawa, Pak. Jawa, Pak. Ke Malang. Malang Ke bulan. Ya. Ke rumah. Dan itu niat kita ya. Rumah sono. Ya, minggu besok mau kemana, kayak mau ke Puncak, kayak mau ke Bogor, kayak mau ke Empang, kayak ya. Mau kemana, kayak nggak ada urusan. Yang penting kita datang ngaji malam hari ini niatnya karena Allah. Alhamdulillah. Niat karena Allah. Bukan karena ada onde-onde tadi ya. Bukan. Ya. Kita datang ngaji niatnya karena Allah. Supaya menjadi orang apa? Minal faizin. Ya. Supaya jadi golongan orang-orang yang beruntung. Adapun teh manisnya keluar, rokok samsunya keluar, itu dunianya yang diperoleh ya.
tapi tidak mengurangi nilai akhirat apabila niatnya karena Allah. Tapi kalau orang itu mencari ilmu untuk niat keuntungan dunia, itu sangat kecil, ya. Sangat naif, maka dia termasuk mencelakai dirinya. Mengapa disebut mencelakai dirinya? Karena niat cari ilmunya tidak ada pahala di sisi Allah, mengamalkan ilmunya tidak ada keuntungan pahala akhirat. Itu yang terjadi. Nah, lalu kalau orang itu sudah kandung salah pasang niat, bagaimana dandaninya? Sebab kalau niatnya seperti itu, dia termasuk golongan minal khatirin, minal mukhatirin, termasuk golongan orang-orang yang mencelakai diri. Kenapa kok dia mencelakai dirinya? Karena dia tidak mendapati keuntungan pahala akhirat. Nah, kalau dia udah pasang niat seperti itu, padahal dia tahu bahwa itu niat yang salah, khifa alaihi min su'il khatimah. Ditakutkan nanti sekalipun dia itu orang berilmu, sekalipun dia itu paham agamanya bagus, sekalipun dia ngajarin orang lain berbuat baik, tapi kalau niatnya untuk keuntungan dunia, dikhawatirkan matinya su'ul khotimah, matinya jelek akhirnya, ya. Akhir hayatnya jelek, ya. Matinya su'ul khotimah, bukan husnul khotimah. Jadi ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Jadi orang ini cari ilmu, niatnya biar pinter. Ntar udah pinter mau pinterin orang lain. Di kampung ini ada ustadz, ustadz itu pinter, dia mau ngalahin ustadz di kampung ini. Dia ngaji, biarin, ntar mau ngalahin dia. Terus belajar terus, akhirnya dia pinter. Nah, akhirnya ustadz yang tua kalah sama dia ilmunya. Sesudah itu dia kejar keuntungan dunia. Dengan ilmunya dia supaya mendapatkan kedudukan. Akhirnya benar, diangkat menjadi ketua ulama. Diangkat jadi ketua ulama. Udah makin hebat itu. Udah begitu diangkat lagi jadi penasehat RT, penasehat RT kecil ya. Penasehat presiden, ya. Penasehat RT kecil, penasehat RW kecil, penasehat presiden, ya. Diangkat lagi jadi apa, gitu ya? Jadi presiden. Nah, jadi dia niatnya cari kedudukan, ya. Supaya hebat, supaya jadi orang terkenal, supaya, maka dia termasuk golongan orang yang terugi. Orang yang rugi, mencelakai dirinya karena hanya mencari keuntungan dunia. Kalau dia tidak segera bertaubat, tidak merubah niatnya, maka bisa jadi matinya su'ul khotimah. Ya, umpamanya gitu ya. Kok kiai tapi kok matinya kelindes terep, badannya hancur gitu ya. Ya. Kok kiai matinya kejebur sumur gitu misalnya gitu ya. Kayak kelompoknya paham Ahmadiyah ya, yang namanya Mirza Ghulam Ahmad itu ya, matinya kejebur jamban. Tahu jamban? Tahu. Iya, apa? Ya. Jambang tuh yang tarik jambang. Jamban itu apa namanya? Kloset zaman dulu. Jumbleng. Ya.
Jadi orang dulu itu nggak punya kloset, nggak punya WC, punya jamban. Kali. Bawahnya lele ya Pak? Banyak lele, duduk, ada lele, tole, duduk, betul ya. Ya. Nah itu matinya kecemplung di situ mati dia. Itu karena kena apa namanya, kena sumpahnya sendiri. Nah, itu namanya gambaran suul khatimah. Ya. Na'udzubillahi mohon perlindungan kepada Allah dari mati suul khatimah. Nah kalau umpamanya orang itu menggabungkan ilmu dengan ibadah, ilmunya untuk ibadah, ilmunya diajarkan kepada orang lain, lalu orang lain ngamalin ilmu dia, padahal dia niatnya untuk cari keuntungan dunia. Bagaimana yang begini? Ya. Misalnya nih, sebut saja misalnya, ya, saya ngajarin kalian, niat saya untuk cari keuntungan dunia, lalu kalian ngamalin ilmu dari saya itu nasibnya ntar bagaimana besok? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Tadi dibaca ini mah nggak? Dilihat nggak? Bagaimana? Bunyinya bagaimana tadi? Wa baqiya amruhu ay haluhu fi khataril masyiati lillahi ta'ala. Urusan dia menjadi urusan Allah. Insya'a afa wa illa fala. Fa insya'a afa anhu wa illa fala. Urusan dia urusan Allah. Kalau Allah menghendaki dimaafkan, dimaafkan. Kalau Allah menghendaki tidak dimaafkan, enggak, cemplungin neraka, cemplung neraka. Jadi urusannya kembali terserah Allah. Jadi saya ngajar nih, wah dapat blok sekian puluh juta, ngajar nanti dapat sekian, terus punya kedudukan, jabatan, jadi apa. Nah, yang diajarin ilmunya diamalin. Bagaimana besok di akhirat? Terserah Allah. Kalau Allah menghendaki mengampuni, diampuni. Kalau Allah menghendaki disiksa, disiksa. Kalau begitu berarti mau tidak mau harus merubah niat. Yang niatnya untuk cari keuntungan dunia digeser, dirubah, diganti. Bagaimana caranya? Pertama bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara merubahnya tuh, ya. Jadi cara merubahnya yang pertama bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Kemudian cara yang kedua, luruskan niat sebagaimana orang yang pertama. Luruskan niat sebagaimana orang yang pertama. Ini nggak ditulis lagi, ntar minggu depan kalau ditanya bengong lagi kan? Supaya dia tidak mati dalam su'ul khatimah, supaya dia tidak mati dalam su'ul khatimah, maka dia harus merubah niatnya. Maka dia yang pertama harus merubah niatnya. Yang kedua, bertaubat kepada Allah. Yang pertama, merubah niatnya, tidak mencari ilmu untuk dunia, tapi mencari ilmu untuk mengharap ridho Allah. Merubah niatnya, tidak mencari ilmu untuk dunia, tapi mencari ilmu untuk karena Allah. Kemudian yang kedua, bertaubat kepada Allah. Yang kedua, bertaubat kepada Allah. Yang kedua, bertaubat kepada Allah.
Yang ketiga, memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Memperbaiki diri dalam menyampaikan ilmu. Memperbaiki diri dalam menyampaikan ilmu. Supaya tidak jatuh dalam fasad, dalam kerusakan. Memperbaiki diri dalam menyampaikan ilmu supaya tidak jatuh dalam kerusakan. Maka ketika dia telah melakukan 3 hal itu, dia masuk dalam golongan minal faizin. Dia masuk dalam golongan yang pertama. Dia masuk dalam golongan yang pertama. Loh, kenapa kok dia bisa digolongkan pada golongan yang pertama? Karena dia telah bertaubat. Sementara apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, at-taibu kaman la dzamba. Orang yang bertaubat bagaikan orang yang tidak punya dosa. Orang yang bertaubat bagaikan orang yang tidak punya dosa. Pada punya dosa nggak? Punya Pak. Punya dosa. Seberapa gedenya? Udah tuh Pak. Seberapa gedenya? Ayo. Supaya dosa kita diampuni oleh Allah, kita harus bertaubat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Gimana itu bunyi bacaan itu? Gimana? Ratib? Jadi anak santri jangan pada tell me. Tahu tell me? Telat mikir. Iya, pelajar di bolak-balik mah kudunya ingat. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Di mana adanya? Ratibul hadad. Yang lalu kan sudah kita bahas tuh, fadilah membaca ratib al-hadad. Nah, jadi anak-anakku sekalian, inilah model orang menuntut ilmu. Ada model yang pertama, dia masuk dalam kelompok minal faizin. Model yang kedua, masuk dalam kategori minal mukhatirin, orang yang merugikan pada diri sendiri. Nah, nanti akan kita bahas kelompok yang ketiga, wa rajulun salisun, masih pada halaman 30, baris ke 1 2 3 4 5 6 7, baris ke 7 yang terakhir ya. Yang terakhir untuk kita bahas pada waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari malam hari ini, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina